Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, semangat pagi. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada pertemuan semester 2 kali ini dalam kegiatan luring yang ada di sekolah kita, yang sebagian tinggal di asrama. Untuk beberapa teman kita ada yang daring, yang tinggal di rumahnya masing-masing. Silakan disiapkan. Siap. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Semangat pagi, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baiklah, materi kita pada kesempatan kali ini adalah mengenai sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Faktor-faktor sumber daya pendukung keberhasilan usaha produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama tentu saja adalah manusia. Faktor manusia merupakan faktor yang utama dalam pencapaian keberhasilan usaha. Karena manusia yang mempunyai ide dan rencana usaha, manusia juga yang akan mewujudkannya. Di sini diperlukan manusia yang beretos kerja tinggi, rajin, optimis, dan pantang menyerah. Walaupun di zaman teknologi informasi sekarang ini yang sangat canggih, banyak para manusia karyawan digantikan oleh robot, seperti di negara Jepang misalnya, itu pelayan restoran dikerjakan oleh robot. Sekarang juga di Indonesia seperti penjaga tol sudah diganti oleh robot pula. Tetapi tetap nomor satu yang menjadi faktor utamanya adalah manusia yang punya ide dan rencana usaha. Biarpun pintu tol diganti oleh robot, tetap idenya adalah dari manusia. Biarpun pelayan restoran di Jepang banyak yang digantikan oleh robot, tetap ide rencana usahanya adalah manusia. Ya. Robot itu hanya mungkin penurut aja. Pelayan yang menurut, disuruh gini ya gini, nggak mikir sendiri dia harus ide seperti apa. Kemudian faktor keuangan. Faktor keuangan merupakan faktor penunjang keberhasilan usaha. Faktor tersebut digunakan untuk modal usaha serta pemenuhan segala pengeluaran untuk kepentingan operasi produksi seperti pembelian bahan baku, bahan pembantu, gaji pegawai, promosi, dan biaya distribusi. Dalam hal ini diperlukan kedisiplinan yang ketat dalam penggunaan dana sehingga segala kegiatan keuangan harus dicatat dan dibukukan secara rapi, teliti, dan terus-menerus. Jadi kalau kita mau berbisnis, biarpun kecil-kecilan, dimulai dari hal kecil, usahakan punya buku catatan khusus untuk berbisnis. Buku administrasi. Misalnya, kita mau jalan gorengan nih, punya modal 100 juta misalnya. Jalan gorengan 100 juta ya. Kita catat tuh kebutuhan kita apa saja. Misalnya pertama, kalau kita punya gedung sendiri, alhamdulillah. Kalau belum punya, misalnya sewa tempat. Atau kalau mau online, di rumah aja. Terus catat juga kebutuhan untuk produksi kita apa saja. Misalnya beli tepung 10 kilo misalnya. Beli pisang 5 kilo misalnya, untuk goreng pisang. Tetapi jika kita mau buat gorengan yang bervariasi, kita bisa misalnya untuk beli bahan untuk bala-bala juga misalnya. Ada engkol misalnya 2 kilo, wortel 2 kilo. Apalagi misalnya untuk gehu, gehunya misalnya 100, tahunya 100 pieces misalnya. Togenya 1 kilo misalnya, bawang merah, bawang putih, gula yang
untuk goreng pisang, tepung beras misalnya kalau mau dicampur dengan tepung beras, minyak gorengnya, panci juga peralatan itu, kuali, gas juga itu harus dihitung. Kemudian apalagi listrik jika digunakan malam hari, kadang siang juga kita memerlukan listrik ya. Itu juga harus dihitung. Transportasi juga harus dihitung, dicatat, dan yang paling utama itu ya. Jangan sampai kita mengeluarkan uang sebegini, pemasukan sebegini, uangnya hilang, entah kemana. Itu sering terjadi di antara para pebisnis, terutama para pemula. Jadi uangnya diapain? Dijajanin lah, dipakai poya-poya lah, hilanglah, hanguslah, hancurlah bisnisnya. Nauzubillah min dzalik. Maka dari itu untuk faktor keuangan ini, pencatatan di buku secara rapi, teliti, dan terus-menerus adalah sangat penting. Selanjutnya faktor organisasi. Dengan adanya faktor organisasi, maka sumber daya akan masuk pada suatu pola, sehingga orang-orang akan dapat bekerja dengan efektif dan efisien sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan adanya organisasi, berarti seorang wirausaha dapat satu, mempertegas hubungan dengan para karyawan, menciptakan hubungan antar karyawan, mengetahui tugas yang akan dijalankan, mengetahui kepada siapa karyawan harus bertanggung jawab. Jadi penting organisasi dalam suatu perusahaan. Kalau tidak, akan semrawut, nggak tahu tugasnya masing-masing. Padahal pembagian tugas itu sangat penting demi kemajuan suatu perusahaan yang sedang dikelola. Kemudian ada faktor perencanaan. Nah, perencanaan usaha dapat digunakan sebagai alat pengawas dan pengendalian usaha. Oleh karena itu, perencanaan harus dibuat oleh wirausaha sejak usaha didirikan, yaitu dimulai dari merencanakan produk apa yang akan dibuat. Itu harus sudah jelas. Jangan sampai kita ngeluarin modal tapi nggak tahu mau bisnis apa ya. Aku banyak duit nih, tapi bingung mau buat apa ya. Terus memperhitungkan jumlah dana yang diperlukan. Misalnya kita kayak tadi nih mau buat usaha gorengan, kira-kira jumlah dana yang diperlukan berapa ya? Kalau 100 juta cukup nggak ya misalnya? Merencanakan jumlah produk yang akan dibuat. Nah, berapa macam kita mau buat gorengan? Misalnya ada goreng pisang, goreng bala-bala, gehu, tempe, cireng misalnya, cimol, apalagi cilor misalnya, macam-macam ya. Itu harus direncanakan jumlah produk yang akan dibuat, variannya itu ada berapa macam, sehingga orang-orang tidak kebosanan karena kita memiliki banyak varian yang bisa dipromosikan. Kemudian merencanakan tempat pemasaran produk. Nah, ini yang paling penting. Tempatnya yang cocok di mana? Strategis nggak? Tetapi ya, ini agak keluar dari materi. Jika kita punya niat baik, mau berusaha, mau berbisnis, niatnya ibadah, ingin berbagi kebahagiaan juga dengan orang lain, walaupun kita berada di dalam gang sempit misalnya, dalam pelosok misalnya, kita bisa jualan online itu. Jika promosi kita gencar, kita bisa saja berhasil, bahkan bisa lebih berhasil daripada yang memiliki tempat paling strategis. Maksud saya, kenapa saya sampaikan seperti ini? Maksudnya jangan pesimis. Jika kita berniat mau usaha, gak punya tempat untuk misalnya disewa, gak punya uang untuk menyewa tempat, gak punya modal untuk beli misalnya, mulai aja dari dalam rumah dulu, mulai aja online dulu. Kalau sudah berkembang, sudah maju, kan kita bisa beli juga ya. Maka dari itu
Ketika kita mau merencanakan suatu usaha, tambahkan pula dengan doa. Memohon kebaikan dengan meniatkan kebaikan. Jangan takut memulai, kalaupun kita memiliki banyak kekurangan. Selanjutnya, faktor mengatur usaha. Dalam kaitannya dengan kegiatan mengatur usaha, yang perlu dilakukan wirausahawan adalah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menyusun uraian tugas pokok untuk menjalankan usahanya, menyusun struktur organisasi usaha, memperkirakan tenaga kerja yang dibutuhkan. Nah, ini jangan sampai kita kebanyakan merekrut tenaga kerja. Pas gaji pertama bisa aja lancar. Pas selanjutnya, misalnya barang dagangan kita ini kurang laris misalnya. Bingung akhirnya bagaimana menggaji karyawan. Apalagi tidak tahu uraian tugas pokok untuk menjalankan usaha. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Makanya kalau kita mau mulai dari nol, jangan dulu terlalu banyak merekrut karyawan. 1 admin cukup. Kalau kita sanggup sendiri, boleh dikerjakan sendiri. Tapi alangkah lebih baiknya jika ada admin minimal 1 orang. Itu akan lebih mempermudah usaha kita, memperluas jaringan kita. Kemudian menetapkan balas jasa dan insentif. Jangan lupa nih, honor diperhatikan, tambahkan bonus kalau bisa. Jadi orang senang jika kita banyak berbagi, akan kembali lagi yang baik-baik kepada kita. Membuat jadwal usaha, jangan sampai kebablasan. Karena lagi laris, dari pagi sampai pagi. Gak boleh. Kan karyawan juga perlu istirahat. Untuk apa istirahat? Untuk memulihkan tenaga agar bisa beraktivitas besok lebih baik lagi. Jangan sampai seperti itu. Kita harus memperhatikan kesejahteraan, kesehatan, istirahat karyawan kita. Kemudian pengaturan mesin produksi. Nah, ini juga harus perhatikan. Kalau tidak, nanti bisa cepat aus atau rusak. Pengaturan tata laksana usaha. Penataan barang-barang, ini kita harus punya etalase lah, biar rapih jika kita punya produk sendiri. Jangan bro di sini, bro di sana, bro kalau di bahasa Sunda ada bro di juru, bro di pantok, ngalayah di tengah imah, itu sebagai tanda orang yang sangat kaya raya. Kalau untuk suatu usaha harus ditata dengan sebaik-baiknya, biar kelihatannya rapi, manis, orang senang melihatnya, pada akhirnya bisa beli juga. Penataan administrasi usaha, ya ini sangat penting. Harus ditata sedemikian rupa sejak awal. Seperti pembukuan, keuangan, keluar masuk keuangan itu harus jelas. Ini harus ada administrasi atau barang, pemasukan barang, pengeluaran itu harus jelas. Pengawasan usaha dan pengendaliannya, ini sangat penting. Kalau nggak diawasi, bisa-bisa suatu barang yang diproduksi oleh karyawan asal. Dulu pernah ada ini keripik Pak Icih di Bandung. Konon katanya sangat terkenal, tapi saya belum pernah nyicip. Sangat laris. Saking larisnya, pabrik walahan. Mintalah bantuan tetangga-tetangga dibuatkan. Tidak mungkin kurang pengawasan dan pengendalian. Tetangga teh langsung dikemas, langsung dikirimkan kepada pemesan. Akhirnya banyak yang komplain. Kenapa keripiknya beda? Kenapa rasanya aneh? Ternyata setelah dibuka, dicicip sama yang punya perusahaannya, ternyata memang beda. Jadi karena tidak diawasi, saking banyaknya pemesanan, ngebludak, langsung kirim saja, akhirnya bangkrut. Berkurang lah itu produksinya. Saya kurang tahu sekarang apakah masih berjalan atau tidak. Cuman pernah mendengar cerita seperti ini. Jadi jangan sampai karena tidak ada pengawasan dan pengendaliannya, jangan sampai usaha kita menjadi keteteran dan hancur. Padahal udah lagi di atas-atasnya, lagi rame-ramenya gitu. Kemudian faktor pemasaran. Faktor pemasaran produk kerajinan diantaranya adalah sebagai berikut. Daya serap pasar dan prospeknya, kondisi pemasaran dan prospeknya, program pemasarannya, ini harus jelas ditata oleh kita.
ya. Harus ada adminnya sebenarnya. Salesnya ya, marketingnya, manajer marketingnya ini harus ada. Dan terakhir faktor administrasi. Untuk menunjang kelancaran kegiatan, sebaiknya seorang wirausaha mempunyai catatan yang rapi mengenai kegiatan dan kejadian yang terjadi setiap harinya. Catatan tersebut dibuat secara kronologis dan kemudian didokumentasikan. Nah, seperti dari yang saya sampaikan, untuk administrasi catatan itu sangat penting. Hal sekecil apapun yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan harus dicatat secara tertib, rapih, teliti, sehingga jelas pemasukan, pengeluaran, keuntungan, laba rugi itu jelas. Ya, sudah habis ya? Itu saja materi kita kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nanti untuk tugasnya dikumpulkan sekalian dengan aktivitas 2 ya. Neng tolong dipoto, dikirim ke grup. Ini cuma sedikit tugasnya. Nanti tugasnya dikumpulkan Minggu depan aja. barengan ya? Ya, soalnya kan masih ada yang belum mengerjakan. Ini aja ya, Bu. Iya. Oke. Terima kasih, silakan disiapkan. Siap. Berterima kasih.